Halo, selamat siang teman-teman semuanya. eh Kembali lagi di channel kesayangan kita. Hai, kesayangan kita. Channel Generalites Yogyakarta, ya kan? Yang mana selalu menyajikan review-review kerjaan saya keseharian, entah itu dari kelistrikan, entah itu dari perlampuan ataupun yang lainnya. Ya, kali ini ya teman-teman. Iya tuh, yang belum subscribe subscribe dong, ya kan? Kalau suka videonya di like, ya kan? Dan tentunya jangan lupa vape biar tidak gila. Oke teman-teman, kali ini kita dapat kerjaan meretrofit apa namanya ini, Vario generasi pertama, Vario karburator teman-teman. Ada yang bilang Vario BMX, ada yang bilang Vario Agnes. Apapun itu, yang penting ini Vario masih karburator generasi pertama gitu ya teman-teman ya. Ini seperti ini. Ini sang user minta dikasih proyektor yang biasa aja katanya, yang cukup murah gitu kan. Saya tawarkan beberapa varian dari WST series, dan jatuhlah pilihannya di WST Lite. Nah, kalian pasti bertanya-tanya nih, kenapa kok ada embel-embel Lite? Biasanya kalau Lite itu ada kecenderungan dia jadi impresi kita dengan mendengar kata Lite itu kecil, mungil, sedikit, ringan, ya kan? Ya serba minim lah gitu ya. Nah, dari informasi yang saya dapat itu kenapa dikasih nama WST Lite? Karena dari penggunaan dayanya yang kecil, teman-teman. Dia starting itu kalau nggak salah di 35 watt. Idle dia di 30 watt, kalau nggak 32. Nanti kita coba ya. Kita running selama 5 menit atau 10 menit sekalian. Untuk aksesorisnya saya fokuskan dulu. Nah, ini ya teman-teman ya, ini sekarang diperbincangkan itu dengan nama Lazy, teman-teman ya. Ini dengan nama Lazy. Nggak tahu kenapa bisa keluar kata-kata jadi lazy, itu saya juga tidak tahu ya, tapi whatever lah, itu suka-suka mereka yang kasih nama. Tapi kalau dari sejarahnya ya teman-teman ya, 2013 silam itu modif model seperti ini, model neon box seperti ini, itu dulu dikasih nama Audi LED model teman-teman. Itu kalau nggak salah dulu yang pertama kali mengaplikasikan itu Yamaha MX dari Thailand. Itu ditaruh di bagian lampu senjanya gitu, model-model ya kayak model-model futuristik gitulah, robotik gitu modelnya. Masuk ke Indonesia tidak terlalu laku gitu kan. Saya dulu pernah bikin sih 2013 untuk MX lawas, MX Old, tapi tidak terlalu laku, tidak terlalu booming gitu kan. Dan baru kali ini booming dengan nama baru, dia lahir dengan nama Lazy teman-teman. Nah ini dia. Nah, ya tidak penting bagi saya namanya apa ya, saya nyebutnya tetap neon box. Enggak sih, saya tetap pahamnya di Audi LED ini. Saya tetap menghormati yang memberi nama pertama kali, yang mengaplikasi pertama ya, entah pertama atau keberapa, yang penting itu berdengung pertama kali itu di antara 2013 dengan nama Audi LED. Nah itu saya hormati juga yang memberi nama itu, jadi saya tidak akan memakai nama Lazy ya teman-teman ya. Oke ya, mohon maaf yang memberikan nama Lazy, saya tidak akan menyebut itu lazy teman-teman, karena lazy itu artinya males. Ya, bukannya saya tidak menghormati yang beri nama Lazy, tapi memang ada yang lebih
dulu memberi nama, jadi saya menghormati yang lebih dulu ya teman-teman. Oke, jadi saya mohon maaf untuk yang memberi nama lazy, saya tidak akan memakai nama lazy untuk modif-modif seperti ini ya. Oke teman-teman, untuk AED-nya seperti ini, dan segera kita coba, kita posisikan untuk dites. Nah ini saya ganjel dulu nih biar nggak terlalu tes, biar tidak terlalu apa namanya wis. Oke, kita posisikan dulu ketinggian kurang tinggi, saya ganjal ini aja lah. Buset ketinggian. Nah, ginilah ya. Oke. Starting di 36 watt ya teman-teman ya. Di 5,3 ampere 2,5 ampere. Oke, exhaust sudah berjalan. Kita ukur luxnya biar actual ya, resultnya biar resultnya bagus. Kita dalam kondisi seperti biasanya. Nah, kita pakai lux meter yang seperti biasanya dan kita ukur di bagian sini seperti biasa. Wow, dan imaging teman-teman, luxnya cukup besar ya, jaraknya sama 5,7 5,8 antara itu. Buset, yang lebih tinggi lagi. Oh, di sini paling tinggi dia. Nah, kan? Ya, kita bulatkan aja 2500 lux ya, teman-teman ya. Dan kalau kita lihat persebaran cahayanya, distribusinya, ini nggak light banget nih, teman-teman. Ya. Cukup merata, hotspotnya juga lebar teman-teman. Jadi ini ya, ini hotspot. Tak deketin aja deh. Hotspotnya tuh cukup menyebar, jadi nggak nitik di sini. Biasanya kan kalau WST series kan nitik di sini, jelas banget di sini. Terus yang sininya tipis, sininya tipis, sininya tipis. Biasanya gitu kalau WST series. Kalau ini enggak teman-teman, merata ya. Jadi ini namanya WST light, tapi cahayanya enggak light ini teman-teman. Luxnya tinggi loh, walaupun dia disebar ya, walaupun dia disebar ke sana, tapi lux yang berada di sini itu tetap tinggi teman-teman. Artinya saat karakternya ini disandingkan, saat proyektor ini jika disandingkan dengan yang model spot-spot seperti itu WST pada umumnya, itu cahaya yang di sini tuh akan dikumpulkan ke sini teman-teman. Sini bakalan tipis, otomatis lux yang di situ bakalan lebih tinggi lagi, ya kan? Bener nggak? Dan ini cahaya yang di sini itu disebar ke sana, disebar ke sini, disebar ke sini, tapi di situ tetap tinggi. Berarti ini kan bukan light teman-teman, ya kan? Ya, ini udah running berapa lama nih? Dia turun di 27 teman-teman. 27,3 watt. Ternyata penurunannya cukup juga ya, cukup banyak di 27 watt. Ini sama dengan turbo SE yang kita coba kemarin ini teman-teman. Di 28 watt dia turunnya dari 44 watt. Nah, sekarang mau kita tes lagi, luxnya turun banyak enggak ya? Kita coba saja. Aduh, ternyata geser teman-teman. Sorry. Kita geser dulu di tempat yang tadi. Oke, saya taruh dulu, saya posisikan lagi. Agak sulit nih kalau sambil megang HP nih. Oke.
Kita coba di tempat yang tadi ya. Nah, di titik situ. Kita coba luxnya berapa. Seharusnya ikutan turun, karena penggunaan arusnya juga turun ya teman-teman. Turunnya nggak banyak loh teman-teman. Tadi starting 35 watt di 2500 lux. Ya. Bener ya, ini ada titiknya tadi ya. Saya tes di sini tadi tuh. 2500 lux. Betul? Kemudian sekarang running di 27 watt. Artinya dia jadi lebih ngirit aki. Betul ya? Nyedot akinya jadi lebih sedikit, cuman 1,9 ampere tadi. Tapi kecerahannya berkurangnya sedikit banget teman-teman. Dari 2500 ke 2300 itu secara mata memandang tidak terlalu terasa. Coba kita cek di sini. Berapa nih? 22, 23. Tadi lux tertinggi kayaknya di daerah sini deh. Iya. 2500 sekian ya. Sekarang jadi 2300 sekian. Turun 200 lux. Turun 200 lux di mana nih? 1,9 ampere, 26,6 watt. Ini nyedot akinya cuma 1,9 ampere loh teman-teman. Ini bagi kalian yang low budget, ya low budget. Maaf ya, saya bilang low budget. Mohon maaf, saya bilang low budget. Ini sangat worth it sekali teman-teman. Dan nggak cuma untuk low budget ya, low kelistrikannya low. Nah, jadi ada beberapa motor yang kelistrikannya tuh nggak terlalu besar. Sebagai contoh kita ambil kayak Kawasaki Athlete. Nah, itu kelistrikannya kecil banget. Satria F150 itu juga kelistrikannya kecil. Dan kayak Beat lama itu juga kelistrikannya kecil. Sebelum di full wave ya tentunya ya, masih standar ya. Itu kecil. Jadi kalau pemikiran saya, misalkan kita ambil Satria FU ya, Satria FU yang kecil, kelistrikannya kecil. Stop lamp yang di bagian bolam stop itu kita ganti pakai LED. Kemudian lampu depan kita pakaiin WST light ini. Kalau menurut perhitungan saya itu tidak akan tekor teman-teman, walaupun belum di full wave. Ya. Ini udah berjalan berapa menit nih? Sejak kita tes tadi. Ini masih di 26 sekian watt. Kita tes lagi untuk luxnya. Ini istimewa nih teman-teman. Jarang-jarang nih proyektor kayak gini nih. Tadi di sini ya kita outer ya. Gak kelihatan. Ya masih 2300-an nih. Stabil loh teman-teman. Setan nih proyektor nih. Kenapa saya bilang setan nih? Ini udah running lama loh teman-teman. Udah running lama. Udah running lama. Stabil, wattnya kecil, luxnya gede. Setan itu. Biasanya lux gede itu identik dengan watt yang gede ya kan. Ini luxnya gede, wattnya kecil banget tuh. Dan ini proyektor murah lagi, 350 ribuan. Dan karakternya juga cakep tuh. Nyebar dia teman-teman. Jadi nggak spot gitu. Tapi itu masalah spot sama nyebar itu personal ya. Jadi keinginan masing-masing. Tidak bisa dipaksakan kalau spot itu jelek, tidak bisa dipaksakan kalau nyebar itu juga jelek. Cuman yang menyebar seperti ini menawarkan pandangan yang lebih baik untuk samping-sampingnya. Jadi selain kita
kalau berkendara ya, selain kita ngelihat ke depan, kita juga butuh ngelihat bagian samping sini teman-teman. Gitu. Jadi ini menawarkan feeling berkendara yang lebih baik gitu kan. Panasnya juga terbuang nih teman-teman. Nah, terbuang dengan baik nih. Oke, kita cukupkan ya. Ini udah hampir 10 menit saya running. Buatnya masih sama, lukisan juga masih bagus. Ini harusnya dikasih nama WST Light Pro ini teman-teman. Light harganya, Pro cahayanya nih. Oke lah teman-teman, cukup ya untuk reviewnya. Ini proyektor top, mantap, jiwa. Memanglah dari start ini nggak pernah ada yang mengecewakan selama ini. Gila memang. Saya tidak di endorse sama Stark ya, tapi memang saya berkata apa adanya. Jelek saya bilang jelek, bagus saya bilang bagus. Oke saya bilang oke, kurang oke saya bilang kurang oke. Tapi ini mantap. WST Light Pro harusnya namanya. Oke, yang belum subscribe, subscribe. Yang suka videonya di like. Dan oke, salam modifikasi. Jalan terus modifikasi Indonesia. Bye-bye teman-teman. Thank you.